nggak sih kalau jaringan itu adalah tulang punggung komunikasi modern? Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai 3 komponen. Yang pertama ada Ethernet sebagai teknologi penghubung, gateway sebagai pintu gerbang, dan firewall sebagai benteng pertahanan. Namun sebelum kita mulai, kita perlu kenalan nih dengan suara-suara di balik video ini. Pertama ada Keisha dengan NPM 169, kedua ada Fariza dengan NPM 197, saya sendiri Anggi dengan NPM 199, dan rekan kita Devrin dengan NPM 204. Oke, kayaknya cukup pembuka data kali ini. Selanjutnya kita siap memulai materi. Let's go! Ethernet dalam bentuknya yang paling sederhana. Ini adalah sistem yang menghubungkan komputer dalam jaringan area lokal atau LAN. Ini seperti jalan raya informasi digital yang memungkinkan data bergerak dengan cepat dari satu perangkat lainnya. Ketika Anda mengklik token, mengirim email, atau streaming film, Ethernet memainkan peran pentingnya. Ini adalah benang tak terlihat yang menghubungkan dunia digital kita bersama-sama. Ethernet bekerja dengan mengirimkan data dalam bentuk universal yang disebut paket. Setiap paket seperti kartu pos digital yang membawa informasi dari satu perangkat lainnya. Misalnya, ketika Anda mengirim email, pesan Anda dibagi menjadi paket-paket. Masing-masing membawa sebagian dari email tersebut. Paket-paket ini kemudian melakukan perjalanan melalui Ethernet menuju tujuannya. Di sana, paket-paket tersebut dirangkai kembali menjadi pesan aslinya. Ketika berbicara tentang biaya, Ethernet sangat terjangkau secara menjanjikan. Anda dapat membeli kabel Ethernet hanya dengan beberapa dolar. Sementara itu, sebuah switch Ethernet besar yang memungkinkan Anda menghubungkan beberapa perangkat dapat ditemukan sekitar $30. Tentu saja, harga dapat naik secara signifikan untuk perangkat yang lebih canggih. Namun, untuk sebagian besar pengaturan di rumah dan kantor, biayanya tidak relatif rendah. Materi selanjutnya yaitu adalah gateway. Gateway adalah perangkat keras yang berperan sebagai gerbang antara dua jaringan yang berbeda. Gateway juga dikenal sebagai sistem atau perantara yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, seperti jaringan lokal yaitu LAN dengan jaringan luas yaitu WAN, atau jaringan publik seperti internet. Gateway memiliki beberapa fungsi penting dalam jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada konversi protokol sebagai media komunikasi antara jaringan yang menggunakan protokol berbeda. Lalu yang kedua ada mempermudah akses informasi. Pengguna dapat mengakses informasi dari jaringan lain yang menggunakan protokol yang berbeda dengan mudah. Yang ketiga ada berbagi perangkat keras, seperti printer atau perangkat USB lainnya, membantu pengguna yang berbeda untuk mengakses dan menggunakan perangkat yang sama tanpa perlu memiliki perangkat keras tersebut secara fisik setiap komputer. Lalu yang keempat ada peningkatan performa komputasi, membantu dalam peningkatan performa keseluruhan aplikasi bisnis dengan membagi tugas komputasi kepada perangkat yang didistribusikan ke komputer lain. Lalu yang kelima ada keamanan dan pengaturan data, membantu memfilter lalu lintas jaringan, memeriksa dan mengontrol akses ke jaringan, dan melakukan tugas-tugas keamanan lainnya untuk melindungi jaringan dari ancaman eksternal. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis gateway. Yang pertama ada bidirectional gateway, memungkinkan data mengalir secara dua arah, dapat menjadi alat untuk melakukan sinkronisasi. Yang kedua ada unidirectional gateway, yaitu memungkinkan adanya data yang mengalir hanya dalam satu arah. Biasanya dipakai untuk melakukan pengarsipan. Yang ketiga ada VoIP trunk gateway, untuk memfasilitasi pertukaran data antara perangkat PSTN atau public switch telepon network dengan jaringan VoIP. Firewall, komponen kunci dalam jaringan yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan integritas data. Fungsi dari firewall. Saat kita berbicara tentang firewall, pertanyaan utama yang harus dijawab adalah
apa fungsi sebenarnya dari firewall dalam konteks jaringan komputer. Secara sederhana, firewall adalah benteng pertahanan pertama yang memisahkan jaringan internal atau LAN dan jaringan eksternal atau internet atau segmen jaringan lainnya. Fungsi utamanya adalah melindungi jaringan internal dari ancaman seperti serangan berbahaya, malware, dan akses yang tidak sah. Selain itu, firewall juga digunakan untuk mengatur dan mengontrol aliran lalu lintas data dengan menerapkan kebijakan keamanan yang telah ditentukan. Cara kerja firewall. Firewall menggunakan aturan dan filter untuk memeriksa setiap paket data yang melewati jaringan. Ini adalah seperti polisi lalu lintas yang memeriksa setiap kendaraan yang melewati jalan raya. Ketika sebuah paket datang untuk mencoba untuk masuk atau keluar dari jaringan, firewall akan menginspeksi paket tersebut. Jika paket tersebut sesuai dengan aturan keamanan yang telah ditentukan, maka akan diizinkan untuk melewati. Namun, jika tidak sesuai akan dianggap mencurigakan, maka akan diblokir. Firewall juga dapat menggunakan metode seperti Deep Packet Inspection atau DPI untuk mengidentifikasi ancaman yang lebih kompleks dengan memeriksa isi paket data. Harga firewall bervariasi luas, tergantung pada beberapa faktor termasuk tipe, merek, kapasitas, dan fitur yang disediakan. Firewall perangkat keras biasanya lebih mahal daripada solusi perangkat lunak karena mereka sering dilengkapi dengan perangkat keras khusus yang kuat. Harga firewall juga dapat bervariasi berdasarkan tingkat lisensi atau langganan yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan dari kelompok kami mengenai Ethernet, gateway, dan firewall. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Sekian, terima kasih. See you in the next video. Bye-bye.